Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran yang keempat. Dalam pembelajaran yang keempat ini, kita akan mempelajari mata pelajaran IPA membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Mata pelajaran Bahasa Indonesia menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Dan pelajaran PPKN menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita? Yuk kita cari tahu informasinya. Manfaat yang pertama dari tumbuhan adalah menghasilkan oksigen. Oksigen adalah gas yang bermanfaat untuk pernafasan makhluk hidup. Tanpa adanya oksigen, makhluk hidup akan mati. Jadi, oksigen merupakan gas yang kita butuhkan untuk bernafas setiap hari ya. Yang kedua, tumbuhan dimanfaatkan untuk bahan makanan. Bisa sebagai makanan pokok, juga bisa untuk makanan pendamping seperti cemilan. Contohnya padi, jagung, ketela, ubi, uwi, dan sagu. Yang ketiga, tumbuhan sebagai bahan makanan diolah atau dikonsumsi langsung menjadi makanan yang bergizi. Contohnya di sini ada kacang-kacangan, ada almond, ya, ada jeruk, ada jahe, dan sebagainya. Nah, ada juga sayuran seperti ada brokoli, ada kol, ada lobak, tomat, jagung, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat, tumbuhan dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Contohnya lidah buaya, kunir atau biasa disebut dengan kunyit, lalu mengkudu, kumis kucing, rosella, dan sirih. Sebenarnya masih banyak tumbuhan lainnya yang dapat kita gunakan untuk obat-obatan. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, contohnya adalah bambu, kelapa kopra, pohon jati, pohon mahoni, pohon akasia, dan pohon bengkirai. Masih banyak tumbuhan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan, contohnya enceng gondok, mendong, lontar, pandan laut, bambu, pohon jati, dan masih banyak pohon lain yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan. Yang ketujuh, tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan membuat pakaian. Contohnya adalah kapas. Kapas ini digunakan untuk membuat pakaian yang berbahan katun. Pohon beringin dan pohon ivo digunakan untuk membuat pakaian khas dari Poso. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati. Contohnya adalah bunga matahari, biji jarak, sorghum, ketela pohon, kelapa sawit, dan tebu. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan industri. Contohnya adalah tembakau,
yang digunakan untuk pembuatan rokok. Kelapa sawit digunakan untuk pembuatan minyak goreng atau minyak nabati. Getah pinus digunakan untuk pembuatan terpentin. Getah pohon karet digunakan untuk pembuatan bahan yang terbuat dari karet seperti ban dan sebagainya. Kayu gaharu dan getah gaharu digunakan untuk pembuatan parfum. Kedelai hitam digunakan sebagai pembuatan kecap. Tugasmu adalah tuliskan masing-masing 3 tumbuhan yang dimanfaatkan manusia sesuai bagian-bagian tubuhnya. Contoh, bagian akar yang dimanfaatkan adalah tumbuhan ubi. Bagian batang yang dimanfaatkan contohnya adalah sagu pada bagian batangnya. Nah, tugasmu sebutkan masing-masing 3. Yang sudah Pak Guru sebutkan tadi tidak boleh ditulis ulang. Jadi kamu harus mencari lagi atau sesuai dengan pengetahuan yang kamu miliki serta sumber-sumber yang ada. Itu ya tugas kalian. Kegiatan yang kedua adalah bahasa Indonesia. Berikut adalah ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Ini adalah ide pokok dari teks yang pernah kalian baca pada pembelajaran yang pertama. Dan kamu sudah mengerjakan membuat ide pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokok yang benar adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Pada paragraf kedua, seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang terbentuk seperti tongkol, pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kesimpulannya, jagung berkembang biak melalui biji. Pada paragraf ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Ide pokoknya adalah terjadinya pembuahan jagung. Kesimpulannya, proses pembuahan jagung. Paragraf keempat. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang berwarna kuning. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Ide pokoknya perkembangbiakan jagung dari bunga sampai menjadi buah jagung. Kesimpulannya adalah perkembangan buah jagung. Untuk paragraf kelima, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia,
maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Ide pokoknya adalah biji jagung harus ditanam kembali agar jagung selalu tersedia. Kesimpulannya, biji jagung harus ditanam kembali. Kalau kalian amati dari kesimpulan yang tadi, 5 paragraf, kesimpulan yang baik adalah 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Intisari dari tulisan dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata baku, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Bagaimana cara menentukan kesimpulan suatu paragraf? Cara menentukan kesimpulan suatu paragraf adalah bacalah dengan cermat teks tersebut, tentukan kalimat utama paragraf tersebut, ambil intisari dari kalimat utama tersebut, tuliskan intisari kalimat utama dalam 2-5 kata atau dapat dibantu dengan pernyataan apa yang diceritakan dalam paragraf tersebut. Jadi, kalian bisa membaca terus-menerus satu paragraf tersebut, lalu kamu dalam benakmu apa yang diceritakan dalam paragraf tersebut. Nah, saat kamu menemukan jawabannya, itulah yang dimaksud kesimpulan. Mari kita membaca. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat seperti padi, jagung, dan ubi-ubian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai, yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacang lainnya. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayuran dan buah. Sayuran dan buah tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terung, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan masih banyak lagi. Tugasmu, carilah atau tentukanlah ide pokok dan kesimpulan setiap paragraf dari bacaan yang di atas. Tuliskan pada kolom-kolom yang telah disediakan. Kegiatan yang ketiga adalah PPKN. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Pahami lagi sila-sila dalam Pancasila. Tentunya kamu hafal ya sila-sila dalam Pancasila. Inilah gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan pencerminan nilai Pancasila yang ketiga, mampu menerapkan persatuan dan kesatuan dengan kerjasama. Amatilah gambar berikut ini. Gambar kedua ini juga mencerminkan sila ketiga, yaitu
bersatu untuk memecahkan masalah tanpa melihat suku, ras, agama, maupun gender. Jadi gender itu entah itu laki-laki, entah itu perempuan, tetapi kita bersatu untuk memecahkan suatu masalah. Gambar yang ketiga ini, gambar yang mencerminkan cinta tanah air dengan mengikuti upacara bendera. Sikap cinta tanah air disebut juga dengan nasionalisme. Sekarang, carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila